Saat sedang menjelajahi hutan, pria ini tak sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan. You're not gonna believe this. I've just found another hanging. Di kaki Gunung Fuji, tersembunyi sebuah hutan yang namanya sudah lama menjadi legenda kelam, Aokigahara, atau yang lebih dikenal sebagai Sea of Trees. Hutan ini begitu padat, sunyi, dengan jalur berliku dan tanah yang terbentuk dari lava. Di siang hari, ia tampak damai, bahkan terlihat indah. Namun pada malam hari, suasana berubah drastis. Hening yang menekan, bayangan pepohonan yang seolah bergerak, dan reputasi gelap yang membuat siapapun merinding hanya dengan mendengar namanya. Johnny, seorang kreator yang gemar menjelajahi tempat-tempat misterius, memutuskan untuk menelusuri hutan ini. Dengan kamera di tangan, ia berjalan menyusuri jalur yang sepi, merekam setiap detail barang-barang pribadi yang ditinggalkan orang-orang yang tak pernah kembali keluar dari hutan ini. Yeah, so just popped back on the truck. Did a little bit of a semicircle. Old stuff there. Some fresh tape though, so you never know with this forest, man. It's the only place I've been in the world where, one, at night it terrifies me, and two, anything can happen. I fully believe in this forest, anything can happen, day or night. Day's a lot better because you can see. I fully believe this is the most haunted forest in the world. Sorry, I'd take that back. Most haunted place in the world, hands down. Saat ia melangkah lebih dalam, tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. 10 o'clock is where all those girls' stuff is, and I've come to look for her in here. And what I've got is, I've got a dude in here walking around with a backpack heading deeper and deeper in. You don't come in here unless you're gonna kill yourself. If you're gonna go hiking, you walk through the tracks. So, I'm gonna go see if this guy's okay. Seorang pria dengan ransel berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Johnny tahu orang itu tidak datang ke Aokigahara untuk sekedar hiking. Ia memutuskan untuk mengikuti, berharap bisa memastikan pria itu baik-baik saja. Johnny mencoba mencarinya, berkeliling di sekitaran jalur, hingga akhirnya ia melihat sosok itu lagi. Konnichiwa. Buddy. Buddy. Oi. Konnichiwa. Where are you going? I'm gonna come after you. You might as well stop running, mate. Oh, there you go. That's him. He just took off. Running. He was just sitting down there. He's gone. He's like a fair way away now. Right there, you've got someone who's going to commit suicide. I've just got this chill. He's another full-grown man running away from another man. Pria itu justru berlari tanpa menoleh, menghilang di balik pepohonan. Johnny merinding. Mengapa ia lari? Apakah ia ketakutan? Atau apakah ia melihat sesuatu yang tidak dilihat Johnny? Johnny terus melangkah, mencoba mengikuti jejaknya. Tapi yang ia temukan justru jauh lebih mengerikan. I don't want to keep pushing him further in either. You're not going to believe this. I've just found another hanging. Are you kidding me? Well, look at the good thing, it's another body I can get home.
right through these trees, right in front of me. 50 meters. I don't know where old mate's gone, but someone's hanged themselves. 50 meters in front of me. What's wrong with this place, man? It's about 200 meters that way I found that woman, I think. And it's getting dark. What's wrong with this place, man? Johnny berdiri terpaku, menyadari bahwa ia baru saja menemukan tragedi yang nyata. Kamera merekam suaranya yang bergetar. Rasa tidak percaya memenuhi pikirannya. Johnny tahu YouTube tidak mengizinkan rekaman semacam itu. Namun bagi dirinya, pengalaman ini adalah bukti nyata mengapa Aokigahara memiliki reputasi yang kelam. Seseorang benar-benar kehilangan nyawa di sana. Dan yang lebih menyeramkan, pria dengan ransel yang ia lihat sebelumnya seolah menghilang begitu saja. Apakah ia juga berniat mengakhiri hidupnya? Atau mungkinkah ia punya kaitan dengan tubuh yang ia temukan? Pertanyaan itu terus menghantui Johnny. Apakah semua kematian di hutan ini benar-benar bunuh diri? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat yang bersembunyi di balik pepohonan? Aokigahara tetap menjadi misteri. Hutan yang indah di siang hari, namun berubah menjadi labirin kelam pada malam hari. Dan bagi Johnny, malam itu adalah pengingat bahwa di tempat ini, apapun bisa terjadi. Sebelum lanjut, jika kalian menyukai video-video semacam ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video membagongkan lainnya. Terima kasih. Phil adalah seorang kreator yang lebih dikenal lewat channel YouTube-nya Hike Slam. Video-videonya biasanya membahas cara memilih perlengkapan berkemah hingga cara berkemah sendirian di hutan. Namun pada tanggal 20 Desember 2021, Phil mengunggah sebuah video yang berbeda dari biasanya. Sebuah video yang membuat banyak penontonnya merasa sangat tidak nyaman. Apa yang dimulai sebagai pendakian satu malam yang tenang di area hutan Virginia dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Pada awal perjalanannya, semuanya terasa normal. Phil berangkat dengan perlengkapannya, merekam keindahan hutan yang sunyi di sekelilingnya. Tapi setelah beberapa saat, di sepanjang jalur, ia mulai menemukan tumpukan sampah plastik yang diletakkan secara aneh dan ditandai dengan sesuatu yang ganjil. Di atasnya tertulis potongan puisi, bahkan ada yang tampak seperti lirik lagu, seolah ditulis dengan hati-hati lalu dibuang begitu saja. What the hell? Semakin jauh ia melangkah, semakin ia dibuat takut dengan temuan yang dilihatnya. There's a dead duck here. And it looks like it was just put here because it's not wet. That duck is fairly recently killed. Alright. Kinda creepy. Kebetulan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Seseorang dengan sengaja meninggalkan tulisan-tulisan itu bersama seekor bangkai bebek. Dari kejauhan, Phil melihat asap yang mengepul dari api unggun dengan sebuah terpal yang dipasang tidak jauh dari lokasi catatan yang dia temukan. Jelas orang yang menulisnya masih berada di sekitar. Sedikit ragu, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju sebuah shelter pendakian lebih jauh di depan. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan dua orang perempuan yang membawa seekor anjing dan mencoba menghentikannya. Mereka bertanya apakah ia melihat seorang pria yang meninggalkan pesan-pesan menyeramkan dan hewan mati di jalur pendakian tadi. Karena ketakutan, mereka pun meminta Phil untuk mengantarnya kembali ke mobil, dan ia memutuskan untuk menemani mereka turun. Setelah itu, Phil merubah rencananya. Ia mencari tempat yang lebih aman untuk berkemah pada malam itu. Saat tiba di shelter lain, ia merasa bisa sedikit tenang. Ia menyalakan api, memasak makan malam, dan mulai beristirahat. Namun rasa cemas belum hilang. Di dalam buku catatan shelter, ada tradisi di Appalachian Trail
di mana para pendaki menuliskan nama dan catatan perjalanan mereka. Phil mencoba membukanya dan menemukan lebih banyak tulisan yang mengerikan. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Semakin ia membaca, semakin menakutkan isi pesan itu. Ocehan tentang waktu di penjara dan kurungan isolasi, kutipan Alkitab, serta tulisan kacau yang memenuhi halaman. In 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail, what the heck? I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. Saat menjelajahi shelter, Phil menemukan tanda peringatan terakhir. Potongan botol tergantung pada seutas tali dengan catatan bertuliskan tulisan tangan yang sama. Alright, I'm going. Dengan rasa tidak nyaman, namun berusaha bertahan, Phil masuk ke dalam tendanya, berharap malam itu berlalu dengan tenang. Tapi, suasana semakin mencekam. Ia mulai mendengar suara gerakan di luar shelter. Mengintip keluar, ia melihat sosok yang bergerak dalam gelap. Seorang pria dengan senter di kepala berkeliling di sekitaran area shelter. Ia tidak ingin tahu apakah itu orang yang sama di balik catatan-catatan itu. Phil langsung berkemas dalam diam dan menyelinap kembali menuruni jalur. Ia berjalan sepanjang malam menuju mobilnya dan menoleh ke belakang di setiap langkah. Untungnya, ia berhasil keluar dari situasi itu dengan selamat. Hampir 3 tahun kemudian, pada Oktober 2024, ia kembali ke jalur pendakian dan shelter yang sama untuk menyelidiki catatan aneh itu atau sosok di baliknya. Saya sangat menyarankan Anda untuk menontonnya setelah video ini. Mungkin saja ia menemukan tulisan-tulisan itu berasal dari seseorang yang aneh, atau mungkin ia benar-benar terhindar dari nasib yang jauh lebih buruk pada saat itu. Namun satu hal pasti, jalur itu masih menyimpan sisa-sisa dari salah satu pengalaman yang paling menyeramkan. Malam itu, Oktober 2022, seorang pengunggah dari channel Creepy Outdoors memutuskan untuk berkemah di sebuah hutan yang tidak diketahui, jauh di tengah antah berantah. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada jalur resmi, hanya pepohonan yang menjulang dan kegelapan yang menelan segalanya. Dead quiet here as well. No life. Let's see how this place looks like without any lights. Pitch black. Imagine being out here. Pitch black. Awalnya, suasana terasa sunyi. Ia mematikan lampu, membiarkan hutan menampakkan wajah aslinya. Gelap gulita, hitam pekat. Bayangkan berada di sana sendirian, tanpa cahaya, hanya suara nafas yang terdengar. Selama beberapa menit pertama, rekaman hanya menampilkan langkahnya menembus kegelapan. Tidak ada tanda-tanda manusia lain, tidak ada suara selain desah nafas dan gemerisik daun. Keberaniannya patut dikagumi, menjelajahi hutan seorang diri tanpa tahu apa yang mungkin bersembunyi di balik pepohonan. Namun, sekitar menit ke-13, sesuatu yang benar-benar menyeramkan terjadi. Oh, oh, hi. What the hell? I need to get out of here.
Oh boy. Suara itu muncul tiba-tiba. Bukan suara burung, bukan suara hewan. Lebih mirip kata-kata manusia. Seolah ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk berteriak. Yang paling menakutkan adalah waktu kemunculannya. Suara itu terdengar tepat setelah ia mematikan lampu. Seakan-akan sosok itu menunggunya dalam diam. Apakah mungkin itu anjing liar, rubah, atau seseorang yang sengaja bersembunyi di hutan terpencil? Sulit dibayangkan ada orang lain yang berkeliaran di lokasi yang begitu sunyi. Dan jika memang manusia, apa tujuan mereka? Mengintai, menakuti, atau sesuatu yang lebih berbahaya? Dengan nafas terengah, ia kembali ke perkemahan. Kamera merekam langkahnya yang terlihat tergesa, suara dedaunan yang terinjak, dan ketegangan yang semakin nyata. Untungnya, ia tiba dengan selamat. Namun, malam itu tetap menjadi salah satu pengalaman yang paling menyeramkan. Sejak lama, nama Jasko dikenal sebagai penjelajah urban yang berani menantang batas. Ia telah menelusuri penjara kosong, rumah sakit jiwa terbengkalai, hingga berkemah di hutan-hutan paling angker di Amerika Serikat. Namun, dari semua perjalanan itu, ada satu tempat yang selalu disebut-sebut sebagai lokasi paling berbahaya. Devil Forest, sebuah hutan yang menyimpan reputasi kelam, kisah kekerasan, kematian misterius, dan hilangnya orang-orang tanpa jejak. Pada tanggal 16 September 2025, Jasko dan Chris memutuskan untuk berkemah di jantung hutan tersebut. Awalnya, suasana terasa tenang, angin malam berhembus pelan, pepohonan bergoyang, dan suara serangga menjadi latar alami. Tapi semakin lama, hutan itu seakan menutup diri, menekan mereka dari segala arah. Mereka tidak tahu malam itu akan menjadi salah satu pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka. Saat berjalan di jalur setapak, Jasko tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. I just heard my name being called from down the trail. Namun masalahnya, Chris berdiri jauh di arah yang berlawanan. Suasana semakin menegang, bayangan pepohonan tampak bergerak, seolah ada sosok lain yang bersembunyi. Jasko mencoba memanggil balik. But Chris is in that direction. Chris? But if he's down there, then... What the f***? Yo! Who's down there? Hello? Tapi jawaban tidak pernah datang. Kenangan lama pun kembali menghantuinya. Beberapa tahun sebelumnya, ia pernah berkemah di hutan yang sama bersama Ben. Pada malam itu, langkah kaki terdengar berderak tepat di luar tenda mereka. Scottish. Spirit box yang mereka gunakan bahkan sempat memperingatkan. Someone's coming. Jeritan panjang menggema di seluruh hutan. Saat mereka mengintip, terlihat jejak kaki segar di atas batang kayu di danau beku. What? Look on that log right there. Holy. Ben? Those are feet prints. Look at that. What? No. Jejak yang muncul entah dari mana dan berhenti begitu saja. Hingga kini, misteri itu tak pernah terpecahkan. Kini, di masa kini, Jasko dan Chris kembali menghadapi teror. Saat mereka beristirahat di dalam van, tiba-tiba terdengar suara keras seperti kaca pecah. Chris? Yo. Chris, did you hear that? Yeah, what was that? Somebody just break a fucking window? What was that? What was that? That was so loud. Mereka bergegas keluar, namun tidak ada yang rusak. Something there? I don't know. But Chris, what would make that glass noise? I don't know. That's what I'm wondering. It doesn't make sense. It makes no sense. Is someone out here like messing with us?
Namun, mimpi buruk sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa saat kemudian, suara tembakan mengguncang keheningan malam. Chris. That was a gunshot. That was a gunshot. Did you see anything? There's a light. There's a fucking light right there. Oh, oh What shit. is that? There's someone out there? What the f***? Yo, What is that? yo, there's someone out there. There's someone out there. There's actually someone out Yo, there. yo, what the fuck? What the Hang fuck? on. Hold on. What the f? Bro, there's someone out there. Bro, that's a light. Is it moving? That's a fucking light. It's moving. Chris, it's moving. There's someone outside the van right now. Why? What are they doing? There actually has been somebody here the whole time. What the fuck? Di balik gelapnya hutan, sebuah cahaya lampu bergerak perlahan, mengitari mereka. Ketakutan memuncak jika sosok itu benar-benar membawa senjata. Nyawa mereka benar-benar terancam. Tanpa pikir panjang, Jasko dan Chris segera meninggalkan perkemahan. Mereka segera pergi menembus gelapnya malam. Tak berhenti hingga mereka pergi jauh meninggalkan hutan itu. Apakah semua itu ulah makhluk gaib? Atau manusia nyata yang bersembunyi di balik legenda Devil Forest? Hingga kini jawabannya tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, Jasko sudah 2 kali masuk ke hutan terkutuk itu, dan 2 kali pula ia dipaksa pergi dalam ketakutan. Pelarian mereka menjadi pengingat, terkadang meninggalkan tempat adalah satu-satunya pilihan. Louis bukanlah orang asing bagi alam liar. Bersama sahabatnya Emily, ia dikenal lewat channel YouTube-nya Camper Vibe, perjalanan dengan camper van, renovasi pondok batu berusia 2 abad, dan kisah-kisah ringan tentang hidup sederhana. Namun, pada awal 2023, Louis memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia meninggalkan kenyamanan rumah dan berangkat seorang diri menuju Daring Woods, hutan yang terletak di pinggiran Platchkey, desa yang disebut-sebut sebagai desa paling berhantu di Inggris. Awalnya semuanya tampak biasa saja. Louis memasang hemok, menyalakan api unggun, dan memasak makan malam sederhana. Hutan yang gelap terasa tenang, hanya suara burung hantu dan angin malam yang menemani. Tapi seiring matahari tenggelam, suasana mendadak berubah. Suara burung yang jauh berganti menjadi jeritan aneh. Teriakan yang terdengar seperti anak-anak menjerit di kegelapan. Louis mencoba menenangkan diri. Namun suara itu tidak berhenti. Semakin lama, semakin jelas. Sounds like kids screaming. That's just a train. Is it a bird or is it kids screaming? That's a bird. That's a gunshot. I don't know if you'll be able to hear a lot of this, it's pretty distant, but it sounds like kids screaming. Ia duduk di dekat api. Tubuhnya tegang. Telinga menangkap setiap bunyi. Honestly, I've never known a woods with so many strange noises. It's not just your normal birds and stuff and planes. There's a lot of planes. There's like this weird... Well, I don't really know how to describe it, but I'm tired, so I'm going to let this burn out in a bit, sit here and enjoy a fire for a little while, and then head to bed. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well, I would think. Ia mencoba menenangkan diri dengan api unggun, berharap bisa tidur nyenyak di hemok yang nyaman. Tapi rasa tidak tenang tetap menghantui pikirannya. Sekitar pukul 2 dini hari, ketenangan palsu itu mendadak hancur. Di antara suara hujan, burung hantu, dan kereta yang lewat, terdengar langkah kaki, perlahan, teratur, dan mendekatinya. Tanah berderak di bawah pijakan, berhenti tepat di luar hemok. Louis langsung menahan nafas. Ia tidak berani menyalakan lampu. Langkah itu berputar, menghilang, lalu kembali lagi. Jam demi jam berlalu. Suara itu terus kembali, seolah ada seseorang yang sengaja mengitari perkemahannya. What the fuck was that?
turn the light on because I'm pretty convinced there's been a person or persons. What the fuck? I've never wanted the morning to come as much as I do right now. Ketakutan itu semakin nyata. Louis merasa ada sosok yang bersembunyi di luar, menunggu, mengintai. Ia memberanikan diri mengintip keluar, namun tidak ada apa-apa. Hutan tampak kosong, tapi langkah kaki itu cukup untuk membuat kawanan gagak terbang dengan panik. Saat fajar akhirnya tiba, Louis terlihat kelelahan. Tubuhnya gemetar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan di siang hari, ia masih bersumpah mendengar langkah kaki itu di luar tendanya. Dan kemudian ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. But I've just realised I left my axe out. Now if there had been an axe murderer wandering around, I've literally handed him his weapon of choice. Louis akhirnya pulang dengan selamat. Namun suara langkah kaki itu tetap menjadi misteri. Hingga kini ia bersikeras tidak percaya dengan adanya hantu. Tapi ia tidak bisa menjelaskan itu siapa atau apa yang berjalan mondar-mandir di sekitar perkemahannya pada malam itu.